Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tompot Tika, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Kelompok 3 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Imelda Frida Unsong SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perkembangan pembangunan di Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Cici Paramida Handu dengan NPM 2261201008. Selanjutnya ada Regita Cahyani Laepo dengan NPM 2261201038. Lalu yang berikutnya ada Felintia H. Lamuma dengan NPM 2261201048. Kemudian ada Delita Gania dengan NPM 2261201072. Dan yang terakhir ada Sri Novianti Hulopi dengan NPM 2261201039. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya di sini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Itu pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. 2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dijalani oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor-faktor perkembangan ekonomi. SDM, sumber daya manusia. SDA, sumber daya alam. IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Budaya, modal. Yang kedua, faktor-faktor penghambat ekonomi. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa meningkat, suku bunga yang tinggi, kenaikan harga BBM, tingkat keamanan. Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berbeda dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiskal, moneter, dan sektor keuangan secara umum. Menteri Keuangan menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31% dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan 4 2022 yang naik 5,01%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus pulih menunjukkan resiliensi dan beranjak lebih cepat. Airlangga menyampaikan bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program pengamanan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Di tahun 2022 ini, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan, ucapnya Airlangga Hartarto. Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal 4 2022 tumbuh kuat, didukung windfall komoditas unggulan. Ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,39%. Sementara itu, impor tumbuh 6,25% dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Kontributor utama dari DPP produk domestik bruto adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48%. Dari investasi atau PMTB, pembentukan modal tetap bruto itu tumbuh 3,33%. Dan meski demikian, lanjut Airlangga, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar 4,77%. Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan 4 sampai 2022 sektor. Transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99%. Diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81%. Yang peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Sektor industri pengelolaan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64%. Lebih lanjut, Menko Perekonomian mengungkapkan secara spesial, seluruh wilayah Indonesia terus mengalami penguatan Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional, mampu tumbuh tinggi 56,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera 22,4% dan Kalimantan 9,23%. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,3% serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50%. Beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibatnya tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri. Beberapa leading indikator menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023. Tercermin dari IKK, Indeks Keyakinan Konsumen, yang masih tinggi, menggambarkan optimis ekonomi Indonesia ke depan masih bisa lebih kuat lagi, ujar Airlangga. Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG yang masih menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman. Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan.
Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023. Karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.